YouTube. Iya, mau ngaji. Ora. Yang kok video dingin. Sekali lagi pertandingan di hari yang kedua antara BSC di mana hitam dengan celana hitam dan dari Babuk Upsi dengan warna yang cukup mencolok putih. Hari ini kedua ini kita desktop untuk memeriahkan Dirham Ayu Republik Indonesia yang ke-77. Kami pastikan starting line up pada sore hari ini di mana BSC penjaga gawang dipercayakan saudara Eman, defender dan 3 nomor 3 serta Bupati Khalfi nomor 6 dan Ucup Kasan nomor 14. Posisi tengah dipercayakan saudara Ajis dan dipadu oleh Purwanto. Sayap kiri dipercayakan saudara Restu nomor 10 dan Wirianti nomor 11. Striker utama dari ini dipandu oleh Sole. Itulah pemain-pemain yang diturunkan ke tengah lapangan dari BSC Uksi. Dan kami bacakan line up dari Babuk Uksi. Saudara Ajis dipercayakan sebagai penjaga gawang dari Babuk Uksi. Isu Bupati ini sebagai pagar betis dari Babuk, dipercayakan saudara Artono sebagai back kiri dan juga Adi dengan nomor 9 gelandang tengah saudara Yudi nomor 8 dan nomor 31 serta Kopri di posisi sayap kiri. Dibantu saudara striker dari Asep nomor 7 dan Gus Iwo nomor 9 dan saudara Bayu nomor 7. Panas. Itulah tadi para pemain yang ditunjukkan pada sore hari ini dari yang kedua memperebutkan Kades Cup tahun 2022 untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, di mana pertandingan Kades Cup disponsori oleh Sanumsel, Alvio, Abadi Telur, Pas Jaya. Sanumsel, Alvio, Pasjaya, dan juga Toko Abadi Telur. Pas Jaya siapa? Di mana posisi dari Babuk Upsi di sebelah utara lapangan dan juga BSC dengan warna kostum kuning di sebelah selatan lapangan. Membuka kesebelasan pada sore hari ini mempermainkan dengan taktik-taktik yang akan diatur oleh kapten dari masing-masing tim. Apa-apa. Ya. Dari kedua kesebelasan sudah memposisikan masing-masing. Dari penjaga gawang saudara Eman dari BSC yang tadi telah melakukan pemanasan, di mana pertandingan perdana kemarin Milan FC ditaklukkan oleh Grand Set dengan kedudukan 1-0. Baiklah, kita ikuti kembali kick off sudah di babak pertama ini. Kita kembali ke tengah lapangan, masih mengotak-atik dikawal ketat dari BSC FC, diberikan dengan umpan cukup apik, melebar ke kanan lapangan, dihalau oleh satu pemain dari BSC. Masih tidak ada pengawalan ketat dari Karpet, langsung shooting dari pemain BSC Asep. Di menit-menit awal Asep melakukan shooting yang cukup akurat, tapi sayang bola terlalu tinggi di mistar gawang, hanya menghasilkan tendangan gawang. Untuk para panitia dari Kades Cup itu tolonglah mengambil bola. Selamat datang Bapak Babinsa Koramil Bulakamba pada sore hari ini untuk bisa mengamankan pertandingan Kades Cup. Kita kembali ke tengah lapangan saudara-saudara. Ada ini masih dikawal ketat satu permainan dari BSC. Tidak ada pengawalan dari pergerakan yang dilakukan oleh BSC. Diambil alih oleh diantisipasi satu pemain dari BSC. Pengawalan ketat dari pemain-pemain dari Babuk Uksi masih di posisi tengah. Umpan ke depan, ada Ipul
masih melihat kawan, melebar ke kiri, ada Adi. Hajar langsung terjadi cedera, kemudian lagi-lagi Eman mengecoh mengamankan bola yang direbutkan dari Babu Kupsi. Masih kedudukan 0-0. Efri tadi masih terkutak di tengah lapangan, melebar lagi-lagi. Satu pemain dari Babu Kupsi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari PSC, hanya menghasilkan tendangan bebas. Nomor punggung 9 Saudara Ajis yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas, melebar ke kanan lapangan, dialih satu back center dari Papu. Sendirian saja dikawal ketat satu pemain dari PSC, umpan ke depan disebut satu pemain dari PSC, masih di posisi ke tengah, masih menyudut melebar ke kiri lapangan, dihajar satu pemain dari Babu Kupsi ke depan saja menggosok. Lagi-lagi Babu Kupsi masih menguasai jalan pertandingan pada sore hari. Melebar ke kanan lapangan, ada Aji sendirian saja dikawal ketat 1-2 pemain dari PSC, melebar ke kiri, dialih oleh Asep. 1-2 taktik yang dilakukan oleh Babu cukup apik dalam mengolah si kulit bundar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Babu. Ada Tartono tadi terlalu tinggi, pelanggaran yang dilakukan oleh PSC tadi hanya menghasilkan tendangan bebas. Rupanya Ajis yang akan melakukan sodoran-sodoran tendangan bebas kurang lebih 5 meter dari arah mistar gawang di sebelah kiri lapangan. Rupanya pemain dari PSC mengawal ketat gawang supaya tidak bisa diterbang. Langsung apa yang terjadi, saudara-saudara, ke mulut gawang. Terjadi 2-3 pemain, ada 3 pemain untuk mengawal pergerakan bola. Sendirian saja dikawal ketat satu gelandang tengah. Defender dari tim ini sendirian saja ditetrap satu pemain dari Babu Kupsi. Ke tengah lapangan posisi, melebar ke kanan, 1-2. Masadi lempar ke dalam, ke depan saja, kawal 1, ke belakang lagi ada Efri. Masuknya Widi tadi, Aji terlalu keras bola, lemparan ke dalam untuk PSC. Ada Widi dikawal ketat satu pemain dari PSC. Turun ke belakang, ada Adi masih melibat, ada Efri masih ke tengah lapangan, berputar melebar ke kanan lapangan, masihnya pada Aji, dihalau satu pemain dari PSC. Otot kembali dari pemain Hannes Paul Widi dari Babu Kupsi, hanya menghasilkan tendangan bebas. Inilah defender dari PSC, ancang-ancang umpan ke depan, masuknya kepada pemain dari Ajis tadi. Lagi-lagi kesalahan miskomunikasi dari pemain PSC, melebar ke kanan lapangan, tidak ada kawalan ketat satu pemain dari karpet ke tengah Iwo, diberikan pada Aji. Maksudnya ada Wiki sendirian saja, 3 pemain untuk mengawal ketat pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Babu Kupsi. Ke tengah lapangan, melebar ke kiri, ada pemain dari Durianji tadi, Durianji mengawal ketat bergerak dari Ajis, ada Purwanto melebar kepada Ajis, melebar ke kiri, masuknya kepada Sukondron. Lagi-lagi ini defender dari Babu Cum Alek tidak bisa ditembus dari pergerakan yang dilakukan oleh PSC. Lagi-lagi terjatuh pemain dari Babu menghasilkan tendangan bebas. Rupanya Ajis terjatuh oleh satu pemain Cidang tadi melakukan kesalahan kurang lebih 10 meter dari arah mistar gawang. Ancang-ancang sudah, rupanya 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Babu Kupsi yang akan melakukan membongkar pertahanan yang dilakukan oleh PSC. Rupanya Adi, ada Kus Iwo dan juga Pun. Rupanya Adi yang akan melakukan eksekusi. Betul, langsung tutup saja, pendek saja. Di situ ada Adi, dapat diantisipasi dari satu pemain dari PSC, melebar ke tengah lapangan. Posisi masing-masing ada nomor punggung 12 tadi melakukan
eksekusi yang dilakukan oleh satu pemain PSG melebar ke kanan lapangan, ada Iyo diberikan pada Aki, dibiarkan saja bola keluar dari garis gawang, hanya menghasilkan tendangan gawang. Rupanya Eman masih mengatur bola, menyiasati supaya bola gempuran-gempuran yang dilakukan oleh Babuk pada sore hari ini. Lagi-lagi pemain gelandang tengah Ajis melakukan kesalahan terhadap pemain dari Babuk FC. Rupanya Bung Kartek masih ancang-ancang melakukan eksekusi tendangan bebas, masih melihat kawan siapa yang akan dituju, langsung umpan ke depan kepada Asep, dapat dihalau Opri, mengawal ketat pergerakan dari Babuk FC. 1-2 pemain dari Babuk FC mengetuk ke depan, kemudian gawang tadi dapat diambil alih oleh pemain BSC. Ke depan ada nomor 11 Wiriandi sendirian saja, ada ini pendek saja, umpan ke depan diberikan pada Adi, langsung ke depan, kemudian apa yang terjadi saudara-saudara, biarkan saja dua pemain dari Babuk FC diselamatkan oleh penjaga gawang dari Elman nomor 25. Dari defender nomor 15 Jidan melebar ke kiri, ada Ucup Kasan nomor 9 diberikan kepada penjaga gawang Elman, dibuang saja ke arah kanan lapangan, hanya menghasilkan lebaran ke dalam. Saudara-saudara, masih kedudukan 0-0 para pecinta sepak bola pada sore hari ini. Babuk FC periode yang kedua untuk memperebutkan Kades Cup tahun 2022. Diberikan pada Dul, lagi-lagi Bayu tadi tidak bisa memanfaatkan lebaran ke dalam dari Dul tadi. Lebaran ke dalam untuk Babuk FC. Bayu yang akan melakukan tendangan bebas, ada kesalahan, melakukan kesalahan kepada pemain-pemain dari Babuk FC. Bayu akan melakukan eksekusi tendangan bebas. 1, 2, 3 pemain masuk ke arena jalan lawan dari PSG. Bayu langsung situ kejaga langsung, di situ ada Asep, lagi-lagi bola melebar ke kanan. Mister gawang hanya menghasilkan tendangan gawang. Inilah Jijan, defender dari PSG, ke tengah lapangan diambil oleh Aji, lagi-lagi gelandang tengah yang cukup apik yang bisa merepotkan barisan dari PSG. Pemain dari nomor 5 tadi ada Pole, lagi-lagi si Kodro Pole menggor parkir berputar kaki di tengah lapangan. Bayu sendirian saja diantisipasi satu pemain dari PSG nomor 12 lebar diambil lalu oleh Kopri, ada Asep, 2 pengawalan untuk membayangi satu pergerakan yang dilakukan oleh Asep, melebar ke kiri, ada Bayu sendirian saja, langsung umpan ke depan, ada Kopri, dibuang saja oleh pemain dari Zidane nomor 16 dari PSG. Nyelapok dari Zidane cukup merepotkan barisan-barisan dari para pemain Babuk. Lemparan ke dalam masih dibuang pada Bayu, satu pemain dari PSG, ada Pole sendirian saja. Pole masih mengotak-atik ke tengah lapangan, dikawal ketat oleh Asep, masih siapa yang tuju, dibayangi oleh Asep. 2 pemain diberikan, satu pemain yang di posisi tengah, ada pemain dari Ajis tadi tidak bisa memanfaatkan situasi yang dilakukan oleh Pole tadi. Lempar masuknya tendangan ke depan, komunikasi antara pemain dari Purwanto maksudnya pada Pole tadi tidak dapat diambil, dimantapkan, hanya melakukan lemparan ke dalam untuk Babuk FC pada Bayu, dapat diambil alih oleh Purwanto tadi, masih ke tengah lapangan berputar atik, dikawal ketat oleh Bayu, memborbadir pertahanan, ada Ajis sendirian saja Purwanto. Tidak ada kawalan ketat dari pemain-pemain Babuk FC, melebar ke kiri lapangan, ada ini sendirian saja satu pemain untuk merepotkan barisan dari Babuk FC. Lagi-lagi pelanggaran keluar dari garis Mister gawang. Kemudian masih 0-0. Ajis jaga gawang dari Babuk FC ini, umpan ke depan saja, tidak ada kawan dari Bayu masuknya, dikawal 2 pemain dari PSG. Lemparan ke dalam,
untuk PSC ada Kelvin masih melihat gawang, dikawal ketat, kurang antisipasi. Ada Widi sediara saja ke tengah menusuk, Epri melebar ke kanan lapangan kepada Ajis, salah sasaran hingga bola dapat diselamatkan kepada gawang dari PSC ke tengah lapangan dari Nortungu Dedi tadi langsung ke depan, maksudnya dibuang oleh pemain dari PSC Zidan. Lagi-lagi Zidan menyelamatkan bola-bola gempuran dari kompetisi. Ada Widi masih para Kopi, dapat diantisipasi satu pemain dari PSC. Lagi-lagi boleh Lolo maksudnya, yaitu kapten dari PSC, lebar ke kanan. Ada Iyo, berikan lagi pada Ajis, tidak sempurna dalam memberikan umpan-umpan kepada pemain. Di situ ada Bayu dan Asep. Lagi-lagi tendangan gawang, melebar ke kanan lapangan. Ada Lole, nomor punggung 5, dikawal ketat oleh Bayu. Ada Widi, Lole gagal dalam mengolah bola, dikawal ketat Lole. Widi melebar ke tengah, ada Kopri, kerjasama yang cukup apik. Widi lagi masuknya pada Asep, dicek oleh satu pemain dari Jidan tadi, dari pemain PSC. Lebaran ke dalam, ada Adi, pada Kopri, Lole. Di situ ada Widi, lagi-lagi Purwanto melakukan mendorong satu pemain dari Badik Ipsi. Rupanya Kopri, ini pemain kawakan dari Purnama masih ancang-ancang menyiasati tembakan langsung seteng saja langsung ke arah gawang. Lagi-lagi Eman, rupanya offset. Dua pemain dari Badik Ipsi. Tendangan gawang dari Zidan, umpan ke depan, tidak ada kawan untuk menyambut bola yang diberikan oleh penjaga gawang Eman tadi. Dua pemain ada Adi berjibaku untuk bisa menyelamatkan. 1-2 pengawalan, tidak Ajis keluar dari kandang macan, tidak ada langsung dicek. Tapi sayang bola melebar ke kanan garis gawang, hanya menghasilkan tendangan gawang. Ajis 1-2-3 pemain, ada Wizul Iming, inilah pagar petis dari Badik Ipsi. Ini sampai kita langsung ke kanan lapangan. Di situ ada Agus, dibantu ada Asep, dibuang saja oleh satu defender tiga tadi dari PSC. Kedudukan masih 0-0. Rupanya pertandingan pada hari Senin di hari yang kedua ini cukup apik. Masing-masing masih berjibaku untuk Lole. Tidak ada kawan untuk membantu yang diberikan oleh Lole. Agus sendirian saja masuk ke tengah kepada Isu, umpan ke depan dikasih sama Iwo, dikawal ketat oleh satu pemain dari Ucup Kasan tadi. Ucup Kasan melakukan kesalahan dalam lemparan bola. Lola yang berjibaku, yaitu kapten dari PSC, lemparan ke dalam, ada Kopi. Vidi masuknya pada Lola, terlalu tinggi mengangkat kaki yang dilakukan oleh pemain Badik Ipsi. Widi tadi terhadap satu pemain dari PSC. Tengah lapangan, sendirian saja satu pemain nomor 10 Restu, dikawal ketat oleh pemain-pemain dari Badik Ipsi. Masih berjibaku sampai saja langsung dibiarkan saja penjaga gawang dari Badik Ipsi melebar ke kiri Mister gawang. Lagi-lagi tendangan gawang. Tolong untuk panitia untuk mengambil bola yang masuk ke sungai
sungai atau rumput gelaga. Rupanya Aziz yang akan melakukan eksekusi tendangan gawang ke tengah lapangan saja, dapat dihalau oleh satu pemain dari PSC, dapat dicop oleh Popri. Ada Bayu melebar ke Wiki, kerjasama cukup apik. Tadi lagi pemain dari PSC masih mengotak. Ada nomor punggung 12 tadi dari PSC ini membantu pertahanan. Kesalahan yang dilakukan oleh Asep, dikawal ketat. Ada Wiki dikawal ketat satu pemain dari nomor punggung 33, keluar saja oleh Adi Dika hingga masih menusuk ke arena tengah pertandingan untuk bisa membantu kawan-kawan dari PSC. Lebaran ke dalam lele, tapi sayang ada isu satu pemain nomor 10 tadi Restu dibuang melebar, hanya menghasilkan tendangan gawang. Ini masih mengatur siasat pada sore hari ini, langsung ke depan, tidak ada kawan, masihnya pada Wiki, ada Asep, dikawal ketat satu pemain dari PSC nomor 12, Kus Ingo melebar ke kanan lapangan Karaci, dibuang saja oleh pemain tadi dari Calvin nomor 6. Lemparan ke dalam Artet, masih kepada Aji, tapi sayang di situ untuk ada Kus Ewo. Sayang apa yang terjadi, Dewi Fortuna belum menentukan kemenangan kepada Asep tadi, tidak bisa membobol jala lawan dari PSG. Masih kedudukan 0-0. Tendangan gawang Zidan ke tengah lapangan, dapat dihalau oleh back kapten dari Babuk Sikordi, melebar ke kanan lapangan. Ada Karpet yang berjibaku menghalau serangan yang dilakukan oleh PSG. Pengawalan ketat satu pemain Restu tadi dikawal ketat oleh beberapa pemain dari Babuk Gipsi. Di situ ada satu pemain dari Korbi melebar sendirian saja. Widi dikawal masuknya pada Lole, dibiarkan saja Asep masuk ke tengah lapangan, umpan ke depan. Lagi-lagi barisan pertahanan yang dilakukan oleh PSG cukup alot, tidak bisa ditembus oleh pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Babuk Gipsi. Ada Asep masih mau ke tengah lapangan, melebar ke kanan, masih bisa pada Kusiro, tapi dapat diantisipasi oleh Calvin tadi. Center dari PSG dibiarkan saja hingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam, ada Karpet masih melihat kawan. Karpet pendek saja kepada Aji, tetap saja oleh Karpet, maksudnya kepada Bayu. Lagi-lagi hasil yang dilakukan oleh pemain Ucup Kasan, melakukan handsball. Di situ ada Asep yang akan melakukan tendangan bebas. Emeng inung buah emeng. Masih melihat kawan, rupanya Sunwole, kapten kesebelasan dari DSC, masih mengatur pertahanan. Mampukah Asep dari Babuk Gipsi bisa membobol gawang dari PSG kurang lebih 10 meter dari mistar gawang? Langsung saja pendek saja, apa yang terjadi? Masih bola dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Eman tadi. Lagi-lagi gemburan-gemburan yang dilakukan oleh para pemain dari Eman. Karpet lemparan ke dalam kepada Korpi, dihalangi oleh satu pemain dari PSG. Masih perebutan bola di sisi kiri gawang Aji. Ada satu pemain melakukan pelanggaran Aji tadi terhadap pemain dari PSG. Tendangan bebas. Tendangan bebas dari barisan pertahanan. Rupanya Burung Kopri melakukan kesalahan pelanggaran terhadap satu pemain kepada Purwanto tadi, pendek datar saja. Ada Denny melebar ke kiri lapangan,
Perebutan bola dari Papuk, lagi-lagi pemain dari DSC melakukan pelanggaran resmi tadi terhadap satu pemain kedakor karpet. Rupanya karpet terjatuh, terlanggar dari pemain DSC. Inilah absen kesebelasan dari Papuk Iming. Umpan ke depan, lagi-lagi barisan pertahanan ini Lole mendorong satu pemain terhadap pemain Bayu, pemain dari Papuk Iming. Rupanya Lole masuk ke tengah, ke depan, ke belakang untuk mengamankan jala lawan dari gemburan-gemburan Papuk Iming. Rupanya yang akan melakukan tendangan bebas Tim Kopri, absen kesebelasan dari Papuk, nomor 8, 1, 2, 3 pemain dari Papuk turun untuk membantu untuk bisa membobol jala gawang. Yang sungguh sayang eksekusi yang dilakukan oleh Kopri, tendangan bebas melebar ke kiri Mister gawang. Lagi-lagi kurang akurat dalam mengantisipasi tendangan bebas tadi ke tengah lapangan. Di situ ada Bayu. Salahan masuknya umpan yang dilakukan oleh Bayu melebar ke kanan lapangan, dibiarkan saja lemparan ke dalam. Lagi-lagi ini PSC, kedudukan masih 0-0. Lemparan ke dalam untuk BSC. Rupanya semua pemain dari Papuk Iming turun. Ada aset diberikan pada Aji, kerjasama yang cukup apik dari Gus Iwo Bayu. Sendirian juga ada pengawalan ketat satu pemain dari BSC dapat diambil alih. Lole dibayang oleh Bayu melebar ke kiri lapangan. Lagi-lagi kartun alias karpet mengantisipasi bola yang diberikan oleh pemain Lole tadi. Bayu dibayang satu pemain dari BSC. Ada Widi melebar ke kanan lapangan kepada Aji. Sayang, sungguh sayang. Rupanya Lole kalem aman boleh. Oke. Pemain defender tadi mendapatkan satu kartu kuning. Tendangan bebas. Rupanya ancang-ancang dari dua pemain. Di situ ada Korpi, ada Acep yang akan melakukan tendangan bebas. 1, 2, 3 pemain langsung saja ambil gawang. Di situ bola tapi selamatkan tendangan gawang yang dilakukan oleh ini dapat bisa membuat, tapi sayang bola menyentuh dari Mister gawang atas, dapat diselamatkan oleh Mister gawang, hanya menghasilkan tendangan pojok. Inilah rupanya Bayu yang akan melakukan tendangan pojok. Pendek saja dapat diselamatkan, diantisipasi oleh pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari BSC. Dibiarkan saja hanya menghasilkan tendangan gawang dari pemain BSC. Gemburan-gemburan yang dilakukan oleh pemain Papuk pada babak pertama ini cukup apik dalam memainkan tempo ritme permainan keluar lapangan. Orti di situ ada Asep membantu untuk bisa menyerang. Dibayangi satu pemain nomor 8 ada Purwanto melebar ke tengah, dapat diambil kerjasama cukup apik karpet, dibiarkan saja oleh Bayu, dapat diambil lagi oleh karpet. Bayu, Widi masuknya, ada Asep masih melihat kawan, ada Widi diberi kepada adanya, lagi-lagi kemelut kawannya berotak katik. Di situ ada Lole 9 saja kerjasama cukup apik nomor 12 Deni diberikan pada Lole melebar ke kanan lapangan, bola sudah keluar. Deni Lole bola cukup deras, hanya menghasilkan lemparan ke dalam.
Aji yang akan melakukan lemparan ke dalam pada Bayu, masuk ke tengah lapangan. Satu pemain ada Kordi, ada Dini membantu, diberikan oleh Kordi lagi, masuk ke dalam umpan ke depan. Tidak ada kawan untuk membantu serangan dilakukan oleh Gus Iwo. Ada Purwanto, masih ada Dini melebar ke kanan lapangan. Ada Wuryandi, dapat disayangi satu pemain dari Adi dari Pabrik FC. Lagi-lagi dapat dihadang oleh Iming, pagar petis dari Pabrik FC. Sepak pojok untuk pertama kali rupanya Mas Lolo yang akan melakukan tendangan pojok dari PST dari arah timur lapangan. Ancang-ancang sudah bersiap 7 pemain untuk bisa membantu pergerakan bola terlalu keras ke barat, diambil lagi satu pemain dari PST, jadi antisipasi oleh Aji. Inilah pergerakan dari posisi tengah. Ada Aji tadi dapat mengantisipasi, memberikan umpan ke depan, tapi sayang bola melebar. Tanya offset satu pemain dari BST. Tendangan bebas. Iming sudah bersiap-siap, langsung umpan ke depan. Masuknya di situ ada Asep, dapat dihalau oleh satu pemain kita tadi ke tengah lapangan. Ada Izun, di situ ada Bayu melebar ke kiri lapangan. Ada Iwo, kalau tetap sayang sungguh sayang Iwo, pemain sayap lemparan ke dalam. Ada itu Kasan, terlalu keras, jangan terlalu terburu-buru.